Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai reaksi endoterm dan eksoterm. Mohon izin untuk share screen ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, anak-anak untuk KD dan indikator dan tujuan pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah kompetensi dasarnya, kompetensi 3.4 yang menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia dengan indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 yaitu menganalisis perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dengan tujuan pembelajaran agar siswa dapat menganalisis perbedaan reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Nah, saya ingin bertanya kepada anak-anak, apakah kalian pernah melihat es batu mencair? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Nah, ternyata peristiwa mencairnya es batu itu merupakan salah satu contoh terjadinya reaksi endoterm dan eksoterm. Mengapa demikian? Pada hari ini kita akan membahasnya. Baiklah, sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Nah, berdasarkan perubahan entalpinya, reaksi kimia dibedakan menjadi dua. Apakah kalian masih ingat tentang apa itu entalpi? Masih, Bu. Ya, Mas Solhin. Entalpi adalah jumlah energi yang terkandung dalam suatu materi, Bu. Ya, benar sekali. Nah, jenis reaksi yang pertama adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm ini terjadi jika sebuah benda mampu menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Sedangkan reaksi kedua adalah reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang terjadi jika sebuah benda mampu untuk melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Apakah terdapat pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang perbedaan. Perbedaan antara reaksi endoterm dan juga eksoterm. Yang pertama adalah reaksi endoterm yang merupakan reaksi di mana sistem menyerap energi dari lingkungan sekitar dalam bentuk panas. Sedangkan eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan energi dari sistem dalam bentuk panas. Dan sedangkan perbedaan pada hasilnya, energi yang diserap dari reaksi endoterm adalah dari lingkungan, sedangkan yang eksoterm energi yang dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Untuk bentuknya, pada reaksi endoterm, bentuk energi dalam bentuk panas, sedangkan eksoterm energi yang dilepaskan sebagai bentuk panas, energi listrik, energi cahaya, atau energi suara. Dengan ciri kalau reaksi endoterm, entropi lingkungan sekitar berkurang atau delta S kurang dari 0, sedangkan reaksi eksoterm, entropi sekitarnya meningkat, yaitu delta S-nya lebih dari 0. Untuk perubahannya pada reaksi endoterm, perubahan entalpi delta H bernilai positif, sedangkan
pada reaksi eksoterm perubahan entalpinya bernilai negatif. Apakah dari kalian ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Baik, Mbak Anis. Silakan. Iya, Ibu, saya ingin bertanya. Nah, maaf Ibu sebentar. Nah, saya bertanya, contoh dari bentuk energi listrik yang dijelaskan pada reaksi eksoterm itu apa ya, Ibu? Baik, pertanyaan yang bagus, Mbak Anis. Nah, mari kita bahas bersama ya. Salah satunya pada proses pembuatan es batu. Karena untuk merubah air menjadi es, kita akan memasukkan air ke dalam freezer, yang dimana energi listrik membuat lingkungan di dalam freezer menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Air dapat berubah menjadi es ketika memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius. Untuk menurunkan suhu menjadi 0 derajat Celcius, maka air harus melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga reaksi tersebut yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Apakah sudah jelas, Mbak Anis? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, untuk selanjutnya adalah grafik dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, pada diagram reaksi eksoterm, entalpi produk lebih rendah daripada entalpi reaktan. Nah, karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan, menurut kalian pada reaksi eksoterm yang mengalami kenaikan suhu itu lingkungan atau sistem? Lingkungan mengalami kenaikan suhu, Ibu. Baik, benar sekali Mbak Wilda. Nah, hal tersebut dikarenakan lingkungan menerima kalor dari sistem. Yang kedua, pada diagram tingkat energi endoterm, entalpi produk lebih tinggi daripada entalpi reaktan karena sistem menyerap kalor dari lingkungan, akibatnya suhu sistem berkurang. Apakah dapat dipahami sampai di sini? Ada yang kurang jelas? Baik, karena sudah jelas, saya lanjutkan. Untuk materi yang selanjutnya adalah contoh dari reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Pada reaksi eksoterm, yang pertama adalah bakaran bensin dalam ruang bakar kendaraan. Yang kedua, pembekuan air. Yang ketiga, proses fermentasi tape. Yang selanjutnya, contoh dari reaksi endoterm. Yang pertama adalah mencairkan es batu. Yang kedua, perubahan embun yang membeku menjadi uap air. Yang ketiga adalah peristiwa fotosintesis. Apakah ada yang mau menambahkan contoh yang lainnya? Saya, Ibu. Baik, Mbak Afi, silakan. Ini tadi saya menambahkan yang eksoterm ya, Bu. Boleh, Bu? Oh, boleh, silakan. Oh ya, kalau menurut saya itu eksoterm itu juga terjadi ketika kita membakar kayu ya, Bu. Jadi kan kalor itu dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Nah, makanya kalau kita ada di dekat
sumber api atau kayu yang dibakar itu tubuh kita menjadi hangat karena suhunya naik gitu, Bu. Bagus, Mbak Alfi. Pembakaran kayu Wis, memang merupakan salah satu contoh dari reaksi eksoterm. Untuk contoh reaksi endoterm, ada yang ingin menambahkan? Saya, Ibu. Baik, Mbak Riza, silahkan. Saya ingin menambahkan ya, Bu. Menurut saya, contoh dari reaksi endoterm adalah peristiwa penguapan air. Karena pada penguapan air terjadi penyerapan kalor dari lingkungan, sehingga terjadi perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Baik, bagus sekali Mbak Riza, benar. Terima kasih kepada Mbak Afi dan Mbak Riza yang telah menambahkan contoh pada reaksi eksoterm dan endoterm. Baik, saya tawarkan lagi, apakah ada yang hendak bertanya? Belum? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, apakah ada yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Ibu. Baik, silakan Mas Seto. Ya, terima kasih, Bu. Jadi dari pembelajaran hari ini kami belajar tentang reaksi endotherm dan exotherm. Reaksi endotherm itu ketika terjadi penyerapan kalori dari sistem ke lingkungan dan delta H-nya bernilai positif. Contohnya tadi mencairnya es batu. Sedangkan untuk reaksi exotherm itu kebalikannya, di mana terjadi pelepasan kalori dari sistem ke lingkungan, sehingga delta H-nya bernilai negatif, dan contohnya adalah membekunya air. Baik, benar sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Mas Seto. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya anak-anak pembahasan tentang reaksi endoterm dan eksoterm kali ini. Kemudian untuk merefleksikan pengetahuan kalian terhadap pembahasan hari ini, saya sudah menyediakan kuis via Google Form yang dapat kalian kerjakan 30 menit setelah kelas berakhir. Silakan dicoba, link akan saya kirim ke grup chat kelas ya. Kemudian untuk minggu depan akan dilanjutkan materi mengenai perhitungan enthalpy kalor. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.